Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adela Surasyahrani dari kelas 1 PK1 dengan NIM 9620210011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dalam modul 1 pada pertemuan pertama, yaitu mengenai pentingnya manajemen dan organisasi. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Thomas Hanelson menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, sebagai alat, organisasi ini bersifat statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama. Untuk itu perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang disebut dengan manajemen. Nah, jadi itu jelasnya bahwa dalam setiap kerja yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama, itu diperlukan adanya manajemen. Karena dengan adanya manajemen itulah yang membantu atau memudahkan tercapainya sebuah tujuan. Baik, selanjutnya, dalam suatu organisasi manajemen itu mempunyai tujuan dalam upaya meningkatkan peran organisasi tersebut. Tujuan manajemen dalam suatu organisasi ini itu ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini berarti bahwa organisasi tersebut dalam menjalankan roda organisasi tidak boleh hanya mementingkan organisasinya saja, namun juga harus memperhatikan dampak sosial yang akan muncul dari keberadaan organisasi tersebut. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jelasnya, manajemen ini harus membuat sasaran yang realistis untuk dapat dicapai dalam menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini berarti masing-masing bagian dalam organisasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana seharusnya untuk memberikan kontribusi dalam ketercapaian tujuan organisasi. Yang keempat yaitu tujuan individual. Tujuan individual ini adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Jelasnya itu dalam hal ini masing-masing individu dalam organisasi harus bisa menyelaraskan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi utama manajemen. Sebenarnya itu terdapat beberapa pandangan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli. Dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali kesamaan antara satu pendapat dengan yang lainnya. Singkatnya, ada 4 fungsi manajemen yang dapat diambil dari pernyataan para ahli tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning.
Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi dan misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya ini meliputi sumber daya manusia, misalnya itu karyawan dan tenaga ahli. Ada juga sumber daya fisik, misalnya itu mesin, tanah, gedung. Ada juga sumber daya operasional, misalnya itu kebijakan, sistem informasi, merek, atau brand. Yang ketiga itu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan ini merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Fungsi pelaksanaan ini biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Baik, yang terakhir ini pengendalian atau controlling. Pengendalian ini adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan itu disusun serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan. Terus itu ia menentukan dan menganalisa letak permasalahannya dan berusaha mencari solusinya serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Baik, selanjutnya dalam menjalankan roda organisasi, kita mengenal berbagai macam perencanaan. Yang pertama yaitu rencana strategis. Rencana strategis ini merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. Yang kedua ini rencana taktis. Nah, rencana taktis ini dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis ini kan umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah. Kalau rencana taktis ini lebih melibatkan rencana tingkat bawah. Rencana taktis ini memiliki jangka waktu yang relatif singkat dan fokus itu yang lebih spesifik serta nyata. Rencana taktis ini juga memperhatikan penyelesaian tugas yang nyata, bukan hanya sekedar memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu rencana operasional. Rencana operasional ini menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Rencana operasional ini memiliki fokus yang pendek serta lingkup yang relatif sempit. Yang keempat yaitu rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini meliputi banyak tahun atau mungkin beberapa dekade. Yang kelima, rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah ini bersifat sementara dan lebih mudah berubah. Yang keenam, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini meliputi kerangka waktu setahun atau mungkin juga kurang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi organisasi. Organisasi adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana, data, dan lain-lainnya itu digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya itu menurut Profesor Dr. Prajudi Armosudiro itu menyatakan bahwa organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya
Dengan memperhatikan pengertian dari organisasi menurut beberapa ahli tersebut, itu dapat kita lihat ada beberapa unsur-unsur dasar dalam organisasi. Nah, unsur-unsur dasar tersebut yang pertama adalah harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Yang kedua, itu harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang itu harus jelas. Dan yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau decision making ini adalah bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan. Selanjutnya ini ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini secara singkat diartikan sebagai mengkoordinasikan aktivitas serta sumber daya. Pengorganisasian ini menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya akan dikelompokkan untuk melaksanakan sebuah rencana. Pengorganisasian ini mencakup penentuan bagaimana cara menggolongkan berbagai aktivitas serta sumber daya. Kepemimpinan atau leading adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi ini bekerja sama demi kepentingan organisasi tersebut. Titik awal dari kepemimpinan ini adalah proses dasar individu serta hubungan interpersonal. Pengendalian atau controlling ini adalah pemantau kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan. Baik, sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Syira Maulida Talib dari kelas 1 TK 1. Izin bertanya terkait dengan fungsi utama manajemen. Nah, pertanyaan saya, berikan contoh dari masing-masing fungsi utama manajemen. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Syira, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Contoh-contoh dari fungsi manajemen itu yang pertama ada contoh perencanaan. Nah, contoh dari perencanaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Nah, perusahaan ini kan dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan perusahaan ini itu dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan yang berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan ini juga itu menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang akan diperlukan atau dibutuhkan. Yang kedua ini kan ada pengorganisasian. Nah, contoh dari pengorganisasian ini kan setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan ini akan merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Perusahaan ini juga akan mengelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang diperlukan, seperti divisi pembelian bahan, divisi promosi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, contoh dari pelaksanaan ini kan para petinggi seperti para atasan perusahaan ini membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Seperti semua ide yang telah dirancang sebelumnya itu diimplementasikan semaksimal mungkin. Fungsi manajemen yang terakhir, pengendalian. Nah, contoh dari pengendalian ini adalah setelah perusahaan pakaian memproduksi pakaian tersebut dan menjualnya, itu mereka akan melakukan evaluasi, ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya itu ya mungkin mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik.
Baik, itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah jelas, Rah? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.